Bismillah, assalamualaikum kawan. X-Red ya, X-Red yang kemarin yang posisi baterainya yang video pertama itu yang lemah ya. Jadi sempat mendiagnosa motor ini adalah kerusakan pada sensor max ya. Nah ini kawan, jadi posisinya berhubung soket sensor maxnya dia itu sudah rusak ya, sudah pada patah. Nah, kita melakukan pergantian menggunakan soket bawaan dari MST ya. Nah, ini kondisi soket yang lamanya dia nih, jadi sudah rusak. Nah, sekarang kita mau ganti saja ya soketnya ini. Nah, ini kita solder supaya rapi ya. Terus kita nanti menggunakan isolasi bakar. Nah, jadi takutnya nge-short yang nge-ground ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini sensor maknya kawan ya. Kita menggunakan produknya dari MST ya, sesuai scanner ya. Jadi auto part ini yang saya tahu ini bagus ya untuk bukaan sensor TPS nya, bukaan gasnya ya, sudut bukaan gasnya ya. Nah, ini barangnya. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini ada orangnya kawan ya. Nah, ini o-ringnya. Nah, ini sensor max yang lama ya kawan ya. Nah, sekarang kita ganti ya menggunakan yang baru ini. Kita pasangkan ke soketnya ya. Nah, ini sekarang ada o-ring ya di intake air temperatur ini, kita pasangkan. Nah, ini sensor max yang barunya sudah terpasang. Namun video lanjutannya adalah kerusakan di bagian mil 46 ya, dimana masuknya adalah power supply ya dari antara spool sama kiprok ya. Nah, jadi video kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengetesan, cara pengecekan kiprok si motor X-Red ini ya. Nah, kebetulan kiprok yang barunya itu sudah ada ya kawan ya. Nah, nanti kita cek ya, dimana ini itu kita cabut untuk keluaran daripada spool langsung ya, spool jalannya dia. Saya hanya mau mengetes outputnya. Nah, ini kondisinya hidup. Sekarang kita ukur voltasenya ya. Nah, kita lihat voltase di sini mencapai 30-an ya. 28, 29, 30 ya. Kalau di motornya NMAX ya, untuk keluaran spool AC itu bisa mencapai 34 ya, 34 volt ya, 34 volt AC ya. Nah, di sini hanya 28 atau 29 ya. Nah, berarti setrum ini ada ya, setrum ini ada. Sekarang kita pasangkan ya ke soketnya. Nah, lalu kita mengukur untuk input yang mau masuk ke kiprok ya. Nah, ini
kita masih menggunakan asepol. Di sini kita tes lagi setrumnya ada atau tidak ya. Nah ini, nah masih masuk ya kawan ya, berarti koneksi kabel tidak terputus. Nah sama ya kawan ya. Nah ini kan kalau yang kuning leres merah ini ke lampu ya, jadi masa ke bodi 1, ke ECM 1. Nah yang kuning ke pengisian lampu. Nah ini yang kabel warna merah saya cabut dulu karena di sini ada setrum ya, setrum daripada aki ya, karena motor ini saya hidupkan. Nah sekarang kita mau mengganti kiprok yang baru ini. Jadi kalau menghidupkan motor ini tidak menggunakan aki, jadi dipastikan tidak bakalan bisa hidup ya. Jadi dia itu harus ada setrum aki ya. Kiproknya dia ini tidak ada kapasitornya ya. Nah sekarang kita mau mengukur kan kesulitan, karena apa? Aki ini kan sama juga beban kan, apalagi kalau kosong ya. Jadi kita itu bisa tertipu mengukur beban, mengukur arus output dari motor selagi ada beban gitu ya. Jadi ada beban pengisian ya, ampere ya. Makanya sekarang saya menggunakan ini kapasitor, kita catokan nih, yang plus ke plus, yang minus ke minus ya. Nah ini saya catokan. Nah ini sekarang saya mau menghidupkan kontak. Nah kita starter. Nah hidup kawan ya. Nah di sini saya mau mencabut kutub aki ya. Nah ini saya di sini mau mencabut kutub aki supaya si motor ini tetap hidup ya. Nah sekarang saya mau mengukur di desepol ya, untuk outputnya si setrum motor ini. Sekarang saya pasangkan kutub komnya ini ke negatif aki, terus saya ukur ke plusnya. Nah di sini terbaca di 1338 ya. Nah 1338 ini kan ada beban. Nah sekarang saya pancing, ini ada beban ya, jadi nggak sempurna ya. Kita kalau mengukur masih ada beban itu tidak sempurna. Nah kita lihat. Nah saya mau mencabut kutub aki ini. Kita lihat voltase yang sesungguhnya ya, setelah kita kopling menggunakan alat ini. Nah sekarang kita cabut, kita gas perlahan. Nah tuh kawan, kita cabut tuh. Nah ini, jadi ini adalah voltase yang keluar dari motor ya. Nah di sini sesekali terbaca di 15 volt, tapi kalau ini digas dia tetap di 14 ya. Nah, motor injection kan kalau udah di atas 15 volt artinya overcharging ya. Kalau digeber berdiri di atas 15 volt bisa jadi ECU ataupun ACM rusak ya, karena voltasenya dia maksimal di 15 ya dalam posisi stasioner, tapi kalau posisi digeber dia harus di 1470. Nah sekarang saya tidak menggunakan aki, saya menggunakan kopling ini. Lihat, motor ini masih hidup ya. Jadi ini arus sebenarnya yang keluar daripada kiprok ini, kiprok yang baru ini. Nah nilainya tuh ini. Karena apa? Kita sudah tidak menggunakan beban lagi. Jadi kita kalau mengukur, kalau masih ada beban
pengisian bisa terganggu ya, kita bisa tertipu dengan arus sesungguhnya ya. Nah ini motor tidak menggunakan aki. Kita tes kondisinya hidup ya, dengan arus voltasenya di 14 dalam posisi stasioner. Nah jadi tentang pergantian sensor max tadi, kita tinggal melakukan reset saja ya. Sensor max sudah kita ganti menggunakan auto part ini, bawaan dari MST ya, scannernya sama lah. Soketnya sudah kita ganti, terus regulator si kiprok udah kita ganti nih, sensor maxnya yang baru tadi, pergantian kabel soketnya juga sudah. Nah jadi semoga menjadi ilmu ya dan ada manfaatnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.